Halo semua, kembali lagi di channel Kumbang Jantan, di mana saya akan membahas alur cerita film-film keren dan seru. Kali ini saya akan membahas film yang rilis di tahun 2020, berjudul Greenland. Disutradari oleh Rick Roman Wook, sedangkan skenarionya ditulis oleh Chris Sparling. Film yang menceritakan tentang sebuah prediksi bencana yang amat dahsyat, bencana yang sama seperti zaman dinosaurus. Film yang menceritakan perjuangan dari sebuah keluarga untuk melewati bencana tersebut. Tak usah berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film memperlihatkan seorang pria bernama John Alan Garrity. Ia adalah seorang insinyur yang sukses, namun tidak dengan kehidupan rumah tangganya. John memiliki istri bernama Allison dan anak laki-laki bernama Nathan. Karena keegoisan antara John dan Ali membuat hubungan mereka tak baik. Alasan mereka masih bertahan ialah karena rasa sayang mereka kepada Nathan. Seusai pulang bekerja, John harus pulang ke rumah dan bertemu dengan Allison karena ada undangan dari para tetangga untuk berpesta. John akhirnya bertemu dengan Allison. John merasa sedikit canggung karena hubungan mereka memang kurang baik. Dan inilah Nathan, anak laki-laki yang mempunyai penyakit diabetes yang membuatnya harus selalu mendapatkan perawatan. Di televisi disiarkan bahwa akan ada komet yang melintasi bumi. Kemungkinan komet tersebut akan sangat dekat hingga akan terlihat oleh mata manusia. Komet itu bernama Clark. Berita televisi juga menambahkan para ilmuwan telah meneliti bahwa komet Clark ternyata terdiri dari pecahan-pecahan batu dan es luar angkasa. Karena saking panjangnya komet tersebut, para ilmuwan tak bisa memperkirakan panjang komet itu. Scene berganti di mana John membawa Nathan ke sebuah swalayan. Namun hal aneh terjadi. Di langit banyak terlihat jet-jet pasukan pemerintah melintas, seolah-olah akan terjadi perang. Saat sedang memilih makanan, John mendapat telepon dan pesan darurat dari pemerintah bahwa John, Allison, dan Nathan telah terpilih untuk bisa pergi ke suatu bunker. Mereka harus segera bersiap dan akan segera mendapatkan informasi berikutnya. John merasa ada yang tidak beres. Segera ia pulang, namun ia tetap melanjutkan pesta dengan tetangganya. Saat pesta akan dimulai, mereka melihat berita di televisi dan menyaksikan perhitungan mundur dari suatu pecahan komet Clark yang akan jatuh di Laut Bermuda. Karena jarak jatuhnya komet tersebut sangat jauh, membuat perbedaan waktu antara efek jatuhnya komet dengan perhitungan mundur di televisi. Tak lama suara burung terdengar bergemuruh. John mengecek keadaan di luar. Tiba-tiba gelombang kejut dari efek ledakan tiba dan menghantam wilayah tersebut hingga membuat John terpental. Semua orang menjadi panik. Disusul lagi, John kembali menerima pesan dan panggilan bahwa waktu untuk menuju bunker telah tiba. Ia diminta segera menuju pangkalan udara militer di Georgia. John juga mendapat sebuah kode QR untuk identitas akses masuk ke dalam pangkalan militer tersebut. Tetangga merasa bingung karena hanya John yang mendapatkan pesan tersebut. Akhirnya para tetangga John pulang dan akan mencoba mencari informasi lain. Kemudian John bergegas untuk menuju pangkalan militer tersebut. Baru keluar dari area rumah, para tetangga John menghampiri dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun John juga tak tahu maksud dari pesan darurat tersebut. Seorang wanita juga memohon agar bisa menitipkan anaknya. Namun John tak bisa melakukannya. Ia pun meninggalkan mereka. Sempat terjadi perdebatan dengan Ellie. Namun John menjelaskan, jika ia membawa anak itu, hasilnya akan sama. Pihak militer akan tetap menolak anak kecil itu karena memang tak terpilih. Sesampainya di pangkalan udara, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan mencoba memaksa masuk ke pangkalan tersebut. John dan keluarganya dengan mudah melewati pemeriksaan setelah menunjukkan kode QR. Setelah di dalam, Allison menyadari bahwa insulin milik anaknya telah tertinggal. Tanpa sengaja Nathan menjatuhkannya di dalam mobil. John kembali menuju mobilnya untuk mengambil insulin tersebut. Sedangkan waktu keberangkatan sudah tidak lama lagi. Ellie yang mulai panik karena John tak kunjung kembali, kemudian mencoba bertanya kepada para tentara penjaga tentang persediaan insulin. Hal itu membuat Ellie diinterogasi lebih mendalam karena orang yang memiliki riwayat sakit berat tak diizinkan untuk ikut penerbangan. Di sisi lain, John akhirnya berhasil mengambil insulin itu dan bergegas kembali ke dalam pangkalan. Ia mulai mencari Allison dan Nathan, namun ia tetap tak menemukannya. Hingga seorang tentara menyarankan agar John masuk ke dalam pesawat karena sebentar lagi akan diberangkatkan. Tentara itu juga meyakinkan John kemungkinan besar istri dan anaknya sudah ada di dalam pesawat. Mendengar hal itu, John akhirnya mau menaiki pesawat tersebut.
Namun di sela menunggu pesawat lepas landas, seorang penumpang lain mengatakan kepada John, kenapa John membawa insulin, yang jelas orang berpenyakit tak boleh memasuki pesawat. John akhirnya yakin bahwa Ellie dan Nathan memang tak ada di dalam pesawat. Ia pun bergegas kembali keluar dari pesawat. Di waktu yang bersamaan, datang sekumpulan orang bersenjata menerobos para penjaga. Mereka beradu tembak dengan tentara penjaga, yang mengakibatkan beberapa pesawat meledak. Beruntung John telah jauh dari pesawat. Kemudian seorang tentara yang mengenali John menjelaskan bahwa anak dan istrinya tak ada di pesawat, karena Ellie dan Nathan telah ditolak. John bergegas menuju mobilnya, siapa tahu Ellie dan Nathan menunggunya di situ. Ternyata Ellie hanya meninggalkan pesan kepada John bahwa ia dan Nathan akan menuju rumah orang tuanya di Lexington. Hal itu membuat John sangat lega karena Ellie dan putranya masih hidup. Di perjalanan, Ellie melihat Nathan yang mengalami kambuh pada sakitnya. Gula dalam darahnya meningkat sehingga Ellie terpaksa harus mencari obat di sebuah apotek yang memang sedang dijarah para warga. Saat menemukan obat Nathan, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dan menembak secara membabi buta. Beruntung salah satu penembak itu merasa iba kepada Ellie dan Nathan, sehingga mereka dibebaskan. Tak lama, Ellie mendapat sebuah tumpangan oleh pasangan suami istri yang akan menuju pangkalan North Steeple. Karena pasangan suami istri itu akan menerobos masuk ke pangkalan tersebut dan berencana ikut penerbangan menuju bunker penyelamatan. Di tempat lain, John juga mendapat tumpangan sebuah truk yang menuju ke Kanada. Di dalam truk itu, ia berkenalan dengan seorang penumpang lain bernama Colin. Ternyata Colin juga orang yang terpilih. Colin juga menjelaskan ia dan penumpang lainnya menuju bunker yang ada di Greenland, karena Colin mendapat informasi dari temannya yang menjadi seorang pilot. Tak lama tiba-tiba penumpang lain mencoba merebut gelang milik John dan Colin. Perkelahian pun tak bisa dihindari, sehingga membuat truk berjalan tak beraturan, dan akhirnya mereka pun terjatuh dari truk. Dua orang masih menyerang John. Dengan sebuah palu, John memukul kepala salah satu penyerang itu hingga tewas, yang membuat yang lain berlari ketakutan. Ternyata Colin telah tewas saat terjatuh dari truk. John terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan mencoba mencari kendaraan lain. Situasi yang hampir serupa terjadi kepada Ellie dan Nathan. Di sela perjalanan, Nathan dengan polosnya mengatakan bahwa ia dan ibunya baru saja ditolak untuk menaiki pesawat. Pasangan suami istri itu akhirnya mengetahui gelang identitas untuk tiket menaiki pesawat. Seketika itu juga sang suami menghentikan mobilnya dan memaksa Ellie untuk turun, serta merebut gelang milik Ellie. Sedangkan Nathan akan dibawa pasangan itu. Nathan dipaksa berbohong dan berpura-pura menjadi anak dari pasangan tersebut. Ellie sangat sedih dan hancur karena putranya dibawa paksa orang lain. Beruntung Ellie kembali mendapat tumpangan dari mobil lainnya, dan ternyata mereka juga akan menuju Northfield. Ellie sedikit lega karena bisa menyusul Nathan. Sesampainya di pangkalan Northfield, pasangan itu membawa Nathan untuk melewati pemeriksaan. Seorang tentara mulai curiga karena gelang yang dipakai pasangan wanita rusak. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya Nathan mengatakan bahwa kedua orang itu bukan ayah dan ibunya, sedangkan gelang tersebut milik ibu Nathan yang asli. Setelah mendengar perkataan Nathan, tentara itu akhirnya mengamankan Nathan dan pasangan itu akhirnya ditangkap. Tak lama Ellie sampai juga di pangkalan. Ia menjelaskan kepada seorang tentara penjaga. Beruntung tentara itu mengetahui keberadaan Nathan dan akhirnya ia bertemu dengan putranya. Di sini Ellie juga akan mendapatkan tumpangan menuju Lexington, rumah orang tuanya. Di sisi lain, John yang kehausan mencoba menerobos masuk ke sebuah rumah. Sembari beristirahat, ia melihat berita bahwa pecahan komet itu telah jatuh di mana-mana. Hal itu membuat John sempat putus asa. Namun ia menguatkan dirinya dan bergegas kembali menuju rumah mertuanya. Ia pun membawa sebuah mobil yang ia dapat dari rumah tersebut. Akhirnya John sampai di rumah Dale, yaitu ayah Allison. Ternyata Ellie dan Nathan belum sampai di rumah Dale. Setelah beberapa saat menunggu, telepon rumah Dale berdering dan itu ternyata dari Ellie. Tanpa berlama-lama, Dale dan John menuju titik lokasi Ellie berada. Akhirnya mereka pun kembali bersatu. Kebahagiaan itu kembali terganggu saat sampai di rumah. Mereka melihat pemberitaan bahwa serpihan terbesar komet yang akan jatuh ke bumi akan segera terjadi, tepatnya pukul 8:47 esok pagi. Dan diperkirakan para ilmuwan, hal itu akan memusnahkan seluruh peradaban manusia. Dan hanya mereka yang berhasil memasuki bunker berpeluang selamat dari bencana itu. Mendengar hal itu, John dan Ellie bergegas untuk berkemas menuju pangkalan militer di utara. Menurut cerita Colin, terdapat pilot yang baik dengan sukarela mengantar para penduduk ke sebuah bunker di Greenland. John juga mengajak Dale untuk berangkat.
Namun Dale menolak. Menurut Dale, kematian sudah pasti datang, entah esok hari ataupun 10 tahun lagi. Ia lebih memilih bertahan dan menikmati jam-jam terakhir hidupnya. Akhirnya John dan Ellie pun berangkat. Di perjalanan, karena suatu perkataan yang menyentuh dari Nathan tentang kisah masa lalu dirinya bersama John dan Ellie, membuat John dan Ellie menyadari kesalahan dan akan kembali bersama menjalin hubungan yang lebih baik. Setelah itu mereka harus terhenti akibat jalan yang ditutup oleh bangkai kereta yang mengalami kecelakaan. Di saat itu juga tersiar di radio bahwa wilayah di mana John berada akan segera terjadi hujan meteor akibat serpihan dari komet Clark. Dan benar saja, tak lama meteor itu pun menghujani tempat itu. Mereka pun segera menyelamatkan diri dan berlindung di bawah suatu jembatan. Malam harinya, John kembali menerima siaran radio bahwa area selatan telah habis terbakar, hingga memaksa mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang pagi hari, John dan Ellie melihat satu pesawat telah lepas landas. Hampir saja Ellie putus asa karena mereka telah terlambat. Namun John tetap yakin bahwa ada pesawat selanjutnya yang masih ada di pangkalan. Saat memasuki pangkalan tersebut, pesawat terakhir akan segera lepas landas. John pun menerobos pagar dan menghadang pesawat tersebut. Pilot pesawat turun dan memarahi John. Namun karena alasan John demi keluarga kecilnya, pilot itu mengizinkan John untuk naik. John dan Ellie merasa amat bahagia karena kemungkinan mereka akan selamat dari bencana. Di pagi harinya, saat sudah hampir sampai di bengkel Greenland, sebuah meteor jatuh tepat di dekat pesawat mereka, yang mengakibatkan gelombang kejut membuat mesin pesawat mati. Sang pilot terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Pesawat itu berhasil mendarat, namun sang pilot yang baik hati itu tak bisa selamat. Kemudian John mengajak penumpang lain untuk segera berjalan menuju bunker, karena letak bunker tersebut hanya beberapa kilometer saja. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya sampai di bunker. Tentara yang menjaga melihat mereka dan segera menjemput mereka menggunakan truk. Saat tiba di gerbang masuk bunker, bongkahan komet terbesar terlihat dan mulai memasuki atmosfer bumi. Cahaya terang melintas di langit. Mereka pun segera memasuki bunker. Nathan sangat ketakutan saat detik-detik benturan komet tersebut dengan bumi. Namun John mengingatkan Nathan, saat kita selalu bersama, semua akan baik-baik saja. Kenangan indah masa lalu pun terlintas di pikiran mereka, di mana mereka melewati hidup yang bahagia. Film kemudian dibawa ke 9 bulan kemudian. Diperlihatkan keadaan bumi setelah benturan. Semua hancur dan hampir memusnahkan umat manusia. Setelah itu bunker Greenland mendapat kabar melalui radio dari bunker-bunker di negara lain, yang mengabarkan bahwa bumi sudah kembali normal. Tak ada lagi radiasi dan debu di udara sudah menghilang. Akhirnya hari di mana pertama kalinya umat manusia kembali keluar dari bunker dan kembali melihat dunia telah tiba. John, Ellie, dan Nathan bersama pengungsi lain kemudian melihat matahari yang begitu indah menyinari bumi yang porak-poranda. Manusia yang bertahan dari bencana ini akan kembali menata kehidupan demi masa depan yang lebih baik. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Greenland tahun 2020. Film yang memiliki visual efek yang begitu indah. Cerita film yang begitu menegangkan membuat kita seolah-olah berada dan mengalami bencana tersebut. Film ini menurut saya bertujuan untuk mengingatkan manusia agar selalu ingat bahwa hidup itu hanya sementara dan kiamat bisa saja terjadi kapan saja. Sehingga kita harus bisa menikmati waktu yang berharga ini untuk melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja alur cerita kali ini. Tunggu pembahasan alur cerita film lainnya. Bye.